7 pemuda yang tertidur selama 300 tahun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, pada kesempatan ini, pada video kali ini, saya akan bercerita mengenai kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama lebih dari 300 tahun di dalam gua. Masya Allah. Nah, teman-teman, pernahkah kalian mendengar cerita yang mencengangkan tentang Ashabul Kahfi? Kisah Ashabul Kahfi bercerita tentang 7 pemuda yang tertidur selama 300 tahun. Lebih dari 300 tahun. Latar waktu cerita tersebut disebut-sebut terjadi sebelum zaman dari Nabi Muhammad SAW. Bila kisah ini nyata, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu, orang-orang di masa lalu bisa hidup sampai ratusan tahun lamanya. Kedua, orang-orang ini mengalami suatu kejadian, yakni kita kenal dengan fenomena parallel world. Mana yang benar tak perlu menganalisa karena sulit untuk dibuktikan. Mari kita kenang saja kisah Ashabul Kahfi tersebut dan kita maknai sebagai sebuah tanda bahwasanya kekuasaan Sang Maha Pencipta itu maha besar. Masya Allah. Nah, selanjutnya kisah awal Ashabul Kahfi. Nah, kisah Ashabul Kahfi dimulai dari ketika 7 pemuda sedang tidur di dalam gua. Mereka dibangunkan dan keluar dari gua tersebut. Ketika sampai di kota, ketujuhnya heran. Kotanya sudah berubah sama sekali dari terakhir kali mereka tinggalkan. Peristiwa ini terjadi sebelum zaman dari Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Nah, selanjutnya semua dimulai dari keberadaan raja yang menyembah berhala. Raja dan pasukannya menyerbu kota Ephasus. Raja itu bernama Dikianus yang berasal dari Romawi, itu berhasil menguasai kota Ephasus. Akan tetapi, sebagian rakyat tentu saja menolak, termasuk ketujuh pemuda tersebut. Mereka bersembunyi dari kejaran pasukan raja. Supaya tidak terbunuh, mereka bersembunyi di dalam gua. Nah, selanjutnya setelah mereka bersembunyi di dalam gua, mereka tertidur lalu bangun 309 tahun kemudian. Kota mereka tentu saja sudah berubah, tidak lagi mengalami perang, tapi mereka sudah tidak berada di kota yang sama dengan yang mereka kenal terakhir kali. Nah, selanjutnya nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah yang pertama Maksalmenah, yang kedua Martinus, yang ketiga Kastunus, yang keempat Bairunus, yang kelima Danimus, yang keenam Yatsbunus, dan yang terakhir atau yang ketujuh Tamlika. Nah, kisah mereka kemudian dikenal dengan nama Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11. Nah, selanjutnya kita bacakan ayatnya. Saya akan bacakan ayatnya. Nah, ayat 10 sampai dengan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Nah, yang artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda ini berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Nah, kemudian ceritanya terulang dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Allah membangunkan para pemuda yang tertidur di gua ketika kota telah aman. Nah, adapun bunyi dari surah Al-Kahfi ayat 19, yakni
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qalu qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha asqa ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Adapun artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau mungkin setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seorang pun." Nah, selanjutnya, adapun makna kisah dari Ashabul Kahfi. Keputusan 7 pemuda untuk berlindung di gua bukanlah sebuah pelarian, tetapi cara mereka untuk menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab 7 pemuda itu tidak mau ikut dengan Raja Dikyanus yang menyembah berhala. Nauzubillah. Pada surah Al-Kahfi ayat 19, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui segala macam hal termasuk jangka waktu dari 7 pemuda tersebut atau lamanya dari pemuda tersebut tertidur di dalam gua. Sementara bagian di mana mereka disuruh pergi ke kota dan memilih makanan yang baik ditafsirkan sebagai keluarga mana yang paling baik makanannya dan paling halal mata pencariannya. Nah, teman-teman, demikianlah kisah Ashabul Kahfi ini yang semoga dapat menginspirasi Anda dan diri saya pribadi hingga dapat mencintai Sang Pencipta dan Yang Maha Segalanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.